Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam al-syekh Abu Yahya Zakaria bin Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi fadlihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Hadis yang keberapa sekarang? Keempat ya? 4 kali 5? Keempat. Bab apa? Bab tobat. Buka semuanya kitabnya. Yang putra sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu Ar-rabi'. Hadis yang keempat. Rawahu Imam Muslim. An Abi Musa Abdullah bin Qaisi Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Semoga Allah meridainya dari Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala, telah bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Bacakan artinya, saya baca. Siapa yang bagus? Latif sudah, lang. Ayo, siapa lagi? Gantian. Cepat megang mikrofon. Artinya. Segera. Artinya, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya, memberikan kesempatan pada waktu malam untuk taubat yang berbuat dosa pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk taubat yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tawwabun. Arti Tawwabun itu adalah Allah yang selalu
menerima taubat hambanya. Kalau ada orang berbuat dosa di siang hari, apa saja dosa, dosa kecil ataupun dosa besar, lalu malam hari dia bertaubat, maka Allah membukakan pintu taubat. Cuman ingat kemarin, kalau dosa berkaitan kepada Allah, syaratnya ada berapa? Ada 3. Isma'u, dengarkan. Ada 3. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti dari dosa tersebut, yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. Itu kalau dosa kaitan kepada Allah. Tapi kalau kepada makhluknya, tambah lagi syaratnya. Nah, syarat yang keempat apa? Minta halal, minta ridha. Kepada siapa? Orang yang bersangkutan. Kalau berkaitan dengan harta, mengembalikan hartanya. Yang mencuri sabun temannya, sendal temannya, uang teman, wajib mengembalikan. Hati-hati, kalau tidak di akhirat nggak bisa masuk surga. Kalau berkaitan dengan fisik gimana? Qisas. Tapi di Indonesia tidak berlaku hukum qisas. Ya, tidak berlaku hukum qisas. Makanya mau nggak mau minta maaf, pokoknya seridho-ridhonya. Bagaimana caranya minta maaf seridho-ridhonya? Nah, tapi kalau seandainya ada luka dan sebagainya, masuk ke rumah sakit, maka wajib membiayai rumah sakit tersebut. Nah, itu. Angkat badannya. Nah, jadi malam Allah membukakan, melapangkan tangannya, bukan Allah bertangan. Ya, Allah tidak bertangan, maksudnya Allah yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, artinya membentangkan pintu taubatnya, membukakan rahmatnya. Tulis, yang disebut yadahu itu artinya adalah bukan membentangkan tangannya, tetapi membentangkan apa ya? Rahmatnya, pintu taubatnya. Karena apa yang kemarin kita belajar, Allah tidak bertangan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai kepada sesuatu apapun juga. Mukhalafatul lil hadis. Allah tidak menyerupai dengan makhluk apapun juga. Nah itu tuh, Allah bukakan pintu taubatnya di malam hari, Allah lapangkan pintu rahmatnya. Siapa yang berbuat dosa di siang hari, Allah terima taubatnya di malam hari, asalkan dia mau bertaubat. Kalau enggak mau bertaubat, berarti Allah enggak buka pintu taubatnya. Begitu juga kalau ada orang berbuat dosa di malam hari, maka Allah membukakan pintu tobatnya. Ya besutu yadahu, membukakan, melapangkan tangannya. Apa maksud membukakan, melapangkan tangannya tadi? Membukakan pintu tobat, membukakan pintu rahmat. Ditulis. Jangan sok pintar. Ya, santri itu punya punya buku, tulis yang penting-penting, dicatat, biasakan begitu. Paham ya? Nah, jadi di siang hari dibuka sampai sore hari, selalu dibuka. Artinya siang dan malam pintu taubatnya Allah selalu terbuka, pintu rahmatnya selalu terbuka. Siapa yang mengetuk pintunya, Allah bukakan, diterima taubatnya sama Allah. Asalkan syarat taubatnya terpenuhi. Paham kira-kira? Sampai kapan pintu taubat itu tertutup? Sampai kapan pintu rahmat Allah tertutup? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari sebelah. Dengarkan, jangan bicara. Jadi
pintu taubat itu ditutup ada dua. Pintu taubat ditutup oleh Allah itu ada dua. Yang pertama secara umum. Secara umum pintu taubat tertutup ya ini tadi teh. Hatta tatul asyamsu min maghribiha. Apabila matahari terbit di sebelah barat. Itu pintu taubat tertutup secara umum. Dengarkan, jangan cengengesan. Jangan bicara, perhatikan ke sini, kepala atau wajah ke sini, ke Abuya sini. Supaya paham, jangan fudul. Ya? Nah, itu. Itu secara umum pintu taubat tertutup. Kalau seandainya sudah terbuka, sudah sudah terbit matahari sebelah barat, selesai sudah. Itu yang pertama secara umum. Yang kedua secara pribadi masing-masing. Secara pribadi masing-masing. Ya, secara pribadi masing-masing. Itu cara kedua. Bagaimana dalilnya? Kita lihat hadis yang kelima. Angkat badannya. Hadis yang kelima. Al-haditsul khamis. Hadis yang kelima. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah. Angkat suaranya yang putra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam man taba qabla tatlu'u syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Artinya baca. Ayo cepat. La ilaha illallah. Tidak fokus itu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima tobatnya. Hadis riwayat Muslim. Ini pintu tobat tertutup secara umum. Paham kira-kira? Baik, hadis yang ke-6, lanjutkan lagi. Al-hadits. Ikutin semuanya. Al-haditsu As-sadisu. Hadis yang ke-6. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Suara putra, angkat suaranya. Jangan tunduk badannya. Angkat suara. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallama qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abadi malam yugargir. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Baca artinya. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima
tobat seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum sekarang. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata, ini hadis hasan. Tadi kan kata Abu ya, pintu taubat itu ditutup dengan dua sebab. Yang pertama secara umum. Apa tadi itu? Sebelum matahari terbit dari barat. Yang kedua secara pribadi. Secara pribadi. Apa secara pribadi itu? Yaitu malam yugorgil. Itu yang Abu ya tunjuk. Coba kamu peduli sama temanmu tuh. Angkat. Angkat. Nggak punya buku, anda punya meja. Beli ya. Yang kedua ditutup pintu taubat itu apa tadi? Dengan cara pribadi. Apa itu yang pribadi? Malam yugargir itu berbolak-balik ruh di sini. Nah, sebelum sakaratul maut, sebelum ruh sampai di tenggorokan. Nah, itu pribadi secara masing-masing. Kalau yang pertama secara umum, yang kedua secara pribadi masing-masing. Jadi selama masih ada ruh di badan, masih bisa taubat. Masih bisa minta maaf sama temannya, masih bisa mengembalikan harta yang dicurinya, masih bisa minta halal kalau pernah mengejek temannya. Tapi kalau sudah sakaratul maut di tenggorokan, rohnya tidak bisa apa-apa lagi sudah. Tidak bisa apa-apa lagi. Paham kira-kira? Hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina. Namanya anak Sayyidina Umar adalah Abdullah bin Khattab. Makanya disebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya ridha, bukan dia, meridai keduanya. Siapa keduanya itu? Abdullah dan Sayyidina Umar. Nah itu tuh ya pelajaran kita hari ini. Cukup dulu. Insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang. Wallahu a'lam.